Perlu diketahui, demam berdarah tinggi atau DBD adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pada periode bulan Januari hingga Maret tahun 2024, sebanyak 4.403 kasus dengan 115 kematian akibat DBD terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Kota Semarang, kasus DBD mencapai 90 kasus hingga akhir Maret atau pekan ke-12 pada tahun ini. Sedangkan kasus demam denggi atau DD mencapai 1.400 kasus. Faktor risiko DBD. Yang pertama yaitu adanya genangan air pada barang bekas. Hal ini disebabkan karena nyamuk bertelur di dalam air yang tergenang, lalu menjadi larva dan akan berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Yang kedua yaitu adanya tumpukan barang bekas. Tumpukan barang bekas merupakan tempat yang disukai nyamuk untuk beristirahat. Yang ketiga, adanya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat memicu timbulnya genangan air sehingga dapat meningkatkan perkembangbiakan nyamuk. Berikut merupakan upaya pengendalian vektor demam berdarah denggi, di mana pengendalian dengan bahan kimia menempati puncak piramida dan merupakan upaya intervensi yang memiliki toksisitas paling tinggi. Pengendalian vektor dengan bahan kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida yang biasanya memiliki kandungan utama sipermetrin. Insektisida ini harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan untuk menghindari potensi bahaya. Berikut ini merupakan hasil wawancara terkait penggunaan insektisida. Jadi, bolehkah Anda jelaskan gimana cara Anda menggunakan insektisida ini? Karena kalau untuk saya sendiri itu menggunakan insektisida yang semprot, jadi saya menyemprotkan insektisida tersebut di lokasi yang saya mengira saya atau menduga itu banyak nyamuk. Jadi saya biasanya menyemprotkannya di sudut-sudut ruangan, kemudian di tempat saya menggantung baju, juga di gorden atau di dekat jendela, juga di bawah kolong tempat tidur saya juga sering menyemprotkan di sana. Nah, untuk seberapa sering sih Anda menggunakan insektisida ini? Kalau untuk frekuensinya sendiri, saya biasanya menyemprotkannya hampir setiap hari ya, karena kan terutama sekarang kan lagi musim hujan. Jadi untuk mencegah gigit nyamuk itu saya menyemprotkannya tuh hampir setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan insektisida oleh narasumber tersebut masih kurang tepat. Lalu, bagaimana cara penggunaan insektisida yang tepat? Cara penggunaan insektisida yang baik yang pertama yaitu pemilihan insektisida yang tepat dengan memilih insektisida yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan dan pastikan insektisida yang digunakan efektif membunuh nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, baca petunjuk penggunaan yang tertera pada label insektisida. Yang kedua, penyemprotan pada waktu yang tepat. Semprot insektisida pada pagi atau sore hari saat nyamuk Aedes aegypti paling aktif. Hindari penyemprotan pada saat angin kencang untuk mengurangi penyebaran insektisida ke area yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penyimpanan yang aman, yaitu dengan simpan insektisida di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Pastikan wadah insektisida tertutup rapat dan disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Gunakan masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung saat menyemprotkan insektisida. Pastikan ventilasi ruangan baik saat penyemprotan di dalam ruangan. Yang kelima, frekuensi penggunaan. Gunakan insektisida sesuai dengan frekuensi yang dianjurkan, biasanya setiap 1 hingga 2 minggu. Jangan menggunakan insektisida terlalu sering, seperti setiap hari, untuk menghindari resistensi nyamuk terhadap bahan kimia. Yang keenam, penyemprotan pada area yang tepat. Semprotkan insektisida di tempat-tempat di mana nyamuk biasanya bersembunyi, seperti sudut-sudut ruangan, di bawah tempat-tempat tidur, dan di sekitar jendela. Fokus pada area luar ruangan seperti selokan, tempat sampah, dan genangan air.